eh, Pak, kalau kita bicara tadi soal penataan portofolio bisnis gitu kan, memang sudah dari 67 ya, Iya, sekarang tinggal 48. 48. Tapi yang kita tahu kan Danantara Iya. meminta agar lebih ramping lagi nih. Jadi 19 Pak ya. Betul, Pak. Nah, ini gimana Pak strategi dari Ya, TLKM nih? nomor satu, I would humbly request all the support that we need, Pak. Ya, karena kami butuh banyak. Ini rasanya tuh seperti kami berjalan di atas titian rambut di belah 7, Pak. Ya. Ya, dan apa yang kami lakukan sekarang ini matters untuk mungkin bisa sampai 15-20 tahun lalu lagi, Pak ya. Artinya lillahi ta'ala, kami tentunya ingin tetap maju, Pak, melangkahkan kaki ke depan, dan kami juga menyambut positif direction dari Danantara. Tantangan terbesar itu udah di 3 area, Pak. Ya. Yang satu cut loss, kedua write off, yang ketiga legal case, Pak. Kalau kebetulan company ada legal case itu, kami harus betul-betul memetakan mana yang bisa kita istilahnya bisa kita, kalau katakanlah dia sudah ada inkrahnya, itu kita mungkin bisa lebih mudah untuk kita tutup. Yang kedua, terima kasih ke Pak Presiden kemarin sudah mengeluarkan impres ya Pak ya. Tapi kita juga butuh juklak di level Danantara untuk memastikan tindakan ini bisa kami lakukan. Dan kami juga mendapat sambutan positif dari Danantara bahwa mereka sedang menyiapkan hal tersebut, Pak. Jadi harapannya dengan, nah ini sisa dari company kita itu kurang lebih majority itu ada di 3 area tersebut. Di luar area tersebut kami tetap akan kita istilahnya yang tadi Pak, apakah kita divest, kita liquidate atau kita merger ya. Kami sendiri cukup positif Pak. Danantara juga menyampaikan bahwa apa yang kami butuhkan itu harusnya bisa selesai di Q3 dan Q4 dan mudah-mudahan ini bisa tercapai sehingga sisa dari perusahaan yang harus kami quote-unquote hilangkan itu akan bisa terjadi di tahun ini. Mungkin akan ada spill over sedikit sekitar kurang lebih sampai dengan 5 company di tahun depan, Pak. Jadi 19 ini akan terwujud tahun depan, Pak? Targetnya begitu, Pak. Targetnya seperti itu ya, Pak ya. Tapi tentu yang tadi butuh dukungan dari support dan blessing dari semua pihak, Pak. Dari semua pihak. Pak, nanti kalau jadi 19 Pak Sono punya cukup keyakinan bahwa Telkom ini akan bisa lebih smooth jalannya, lebih lancar gitu. Iya, yakin Pak. Karena kita melihat juga kami fokusnya akan lebih jelas. Satu ya, dan yang kedua itu secara financial simulation kami juga melihat efisiensi juga bisa terjadi. Dan tentunya dengan fokus yang baik itu produktivitas kita juga akan lebih meningkat, Pak. Ya, dan itu kita sudah lihat nih Pak dengan beberapa pendekatan yang kita lakukan sekarang ini sudah improvementnya juga sudah mulai terlihat Pak. Jadi nantinya Pak akan ada the new Telkomsel ya. Tadi dari Infranexia mungkin, dari data center Pak. Data center itu nanti akan jadi mesin pertumbuhan baru Telkom ke depan ya. Itu Pak, insya Allah Pak. Ya. Pak kemarin juga Pasrup ada sesuatu yang agak mengagetkan juga nih terkait dividen. Waduh, dividennya hampir 22 T ya, 21,9 tepatnya gitu. Waktu itu kenapa ya Pak ya tiba-tiba muncul bahkan lebih tinggi dari laba 2025 kan? Nah itu pertimbangannya Pak Mencepat itu ya? Satu memang kan sebagai perusahaan milik negara kami juga merasa punya kewajiban Pak ya memberikan suatu kebaikan untuk pemerintah lah, mengembalikan kepada pemerintah yang bisa dikembalikan lagi nanti tentunya ke masyarakat Pak ya pemanfaatannya. Itu satu yang paling mendasar. Yang kedua juga kami ingin memberikan sinyal positif juga ke pasar Pak bahwa dengan segala macam transformasi yang kami lakukan itu kami sangat percaya diri, kami sangat yakin ya lillahi ta'ala bahwa fundamental bisnis kami sangat baik Pak. Cash flow kami sangat kuat. Dan bisnis kami tetap bertumbuh secara positif. Dan pertumbuhan itu juga salah satu yang menjadi hipotesa kami untuk moving forward Pak. Dan tentunya kami akan melihat dengan transformasi yang kami lakukan ini, pertumbuhan ini juga akan menjadi lebih besar dan lebih besar lagi hingga 2030 Pak.
Jadi sinyal positif itu yang kami harapkan juga bisa diterima oleh masyarakat dan bisa ditangkap juga oleh market bahwa regardless transformation, tetap dividen fundamental kuat, dividen tinggi, dan kita akan tetap mengembangkan investasi di yang secara terukur di capital investment di portofolio yang kami fokuskan. Artinya sedemikian besar dividen tadi itu tidak akan mengganggu kebutuhan pembiayaan untuk rencana-rencana bisnis Telkom ke depan, Pak ya? Betul, Pak. Betul. Ya. Kalau kita lihat cash flow kita itu selalu menguat antara 3-5%, Pak. Jadi kami punya perencanaan cukup baik, Pak. 3-5% cash flow setiap periode. Jadi kita year on year cash flow di semester di quarter 1 itu kemarin juga dibandingkan tahun lalu itu growth-nya 3%. Pak, yang mungkin sekarang juga rasanya dialami oleh semua emiten di Bursa Efek Indonesia, sentimen dari MSCI kan. Terus akhirnya saham-saham juga sebagian besar turun gitu. Nah, kan ada rencana program buyback ya. Nah, ini gimana Pak rencana dan juga realisasinya kira-kira? Buyback itu kita nomor satu kita akan butuh approval dari Danantara, Pak, pastinya. Dan ini juga sebagai salah satu pendekatan kita untuk menjaga trust di market. Yang kedua juga kita ingin menjaga market cap kita supaya lebih stabil, Pak. Karena kita akan memastikan market cap kita itu tetap minimal tidak turun lagi, Pak ya. Karena sebenarnya kalau 260T tadi ya. 260T. Karena sebenarnya tahun lalu itu on average itu kita udah growth sampai 30%-an, Pak. Iya betul, tahun 2025 saham Telkom itu naik kencang. Ya, di akhir tahun itu kami sebenarnya hampir celebrating, Pak. Karena 4.000 kita akan celebrate ya. Sudah di 3990, Pak. Ya. Tapi terus ada tekanan MSCI, wah langsung goyang lagi, Pak ya. Nah ini salah satu hipotesa kami kenapa kami melakukan buyback. Ya, jadi ini juga salah satu sinyal yang intinya kami ingin meyakinkan market bahwa kita punya fundamental yang sehat, Pak. Ya intinya fundamental terjaga. Ya. Kalaupun kemarin turun ya karena memang ada sentimen itu, Pak ya. Dan itu kan sebenarnya bisa dikatakan umum, Pak, bukan cuma kita sendiri. Ya betul. Gitu ya. Ini itu kan semua tekanan dari market ya. Yang jatuhnya lebih dalam juga lebih banyak, Pak. Iya. Pak Seno, tapi kalau secara fundamental tadi ya, ada jaminan bahwa dari manajemen tetap solid ke depan, potensial growth-nya juga masih bagus ya dengan berbagai strategi yang dilakukan tadi gitu. Betul, Pak. Jadi I think I feel blessed bahwa kita punya tim cukup kuat, Pak, cukup solid, dan kita fokus melihat ke depan nih, Pak, bagaimana potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Nah ini salah satu yang kami ingin dorong itu adalah melalui Danantara bagaimana Telkom bisa berperan lebih besar, Pak, untuk baik itu untuk Indonesia at the minimum itu untuk BUMN yang lainnya yang berada di bawah naungan Danantara. Istilahnya digitalisasi dari teknologi ini kan penting sekali, Pak ya. Kemudian kalau kita bicara AI itu sebentar lagi itu kita sekarang bicara agentic AI. Soon we will talk about AGI, Artificial General Intelligence, di mana resep utamanya itu adalah quantum computing. Nah, tahun lalu saya masih bicara quantum computing itu antisipasinya 5 tahun lagi. Saya bahkan di challenge ada yang bilang mungkin bisa 7 tahun lagi. Tapi lebih cepat ternyata ya. Nah, tahun ini IBM sudah merilis, Pak, mesin quantum computing mereka. Ya. Dan kalau kita lihat di Amerika, Presiden Trump sudah merilis executive order, Pak, untuk invest di quantum computing. Dan kedua, invest di riset untuk melakukan antisipasi dari quantum computing. Kami pun ingin merespon dengan cepat, Pak. Jadi kami mulai melakukan konsolidasi bersama dengan Danantara, di mana Danantara juga memberikan mandat kami untuk membangun 3 platform utama, Pak. Yang pertama itu adalah
sovereign cloud, ya, bagaimana cloud itu kita bangun di wilayah Indonesia yang dengan kedaulatan Indonesia. Yang kedua itu adalah sovereign AI. Yang ketiga adalah sovereign cyber security, Pak. Nah, kemarin kita bicara cyber security itu, kita udah bicara ke level post quantum cryptography. Apa yang dimaksud dengan post quantum cryptography, Pak? Semua device kita yang terhubung di seluruh dunia ini mungkin ada 30 billion devices, Pak. Dan 80% itu terhubung dengan untuk transaksi yang sensitif, sehingga perlu di-encrypt. Contoh kalau kita WhatsApp-an itu ada enkripsinya, Pak. Ya, itu as simple as that. Another level itu kalau kita melakukan transaksi digital banking itu udah enkripsi, Pak. Dan kita tahu di Perang Dunia Kedua itu Amerika menang perang itu karena dia bisa mencuri mesin dekripsinya, mendekripsi mesin enkripsinya Jerman, Pak. Jadi tahu, Pak, ya. Jadi tahu, Pak, ya, itu ada filmnya itu, Pak. Ya. Saya lupa namanya filmnya apa itu ya. Sedemikian pentingnya teknologi encryption ini. Artinya kita jangan sampai ketinggalan nih, Pak. Kalau kita sekarang mengenkripsi percakapan digital kita mau mencoba mendekrip itu butuh belasan tahun, Pak, untuk bisa ketemu code-nya. Dan itu diterjemahkan dalam algoritma matematika yang rumit secara metode enkripsi, sehingga untuk mendekrip itu kita mesti tahu rumusannya, ya. Nah, dengan kemampuan quantum computing, Pak, dekripsi itu yang tadinya belasan tahun itu bisa dilakukan hanya matter of seconds, Pak. Ya, jadi terbayang kita betapa semua transaksi digital kita akan jadi sangat vulnerable terhadap serangan cyber, ya. Nah, ini yang kita coba inisiasi bersama-sama dengan Danantara, BSSN, OJK, dan beberapa perguruan tinggi untuk kita mulai melakukan riset post quantum cryptography. Nah, ini tentunya kami juga butuh dukungan lagi, Pak, dari pemerintah, karena kalau saya pelajari dari negara-negara yang kemarin hadir di G20, Indonesia yang ketinggalan, yang belum punya budget, Pak, belum alokasikan dana untuk riset di post quantum computing ini, Pak. Jadi ini juga kita mencoba menginisiasi ini, again dengan dukungan Danantara. Kami berharap ini juga punya makna juga. Dan kebetulan kita kan punya universitas, Pak, TELU. Yeah. Nah, kebetulan rektor kami juga di TELU itu sudah mulai melakukan riset post quantum computing. Nah, jadi ini menjawab juga kebutuhan talenta, Pak. Karena talenta ini salah satu yang kami lihat sebagai katalisator penting untuk suksesnya adopsi digitalisasi, Pak. Dan kami melihat digitalisasi ini harusnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi itu at the minimum. Sekarang kita ada di angka 20%-an. Ini bisa kita harapkan menjadi 40-50%-an di 2030, Pak. Tapi kuncinya tadi, Pak, talenta tadi, SDM, Pak. Ya.